semuanya, selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran jasa dalam pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Devi Ayana dengan NIM 1103620110 dari Manajemen Pendidikan Angkatan 2020B, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk baru. Selamat menyaksikan. Baik, di slide pertama itu ada tentang apa sih pengembangan produk baru itu. Pengembangan produk baru atau New Product Development adalah sebuah serangkaian tindakan perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan produk baru yang akan diperkenalkan ke pasar. Tiap perusahaan harus meneruskan pengembangan produk baru. Produk pengganti harus diciptakan untuk mempertahankan atau membangun penjualan. Di slide kedua ada 8 tahap dari proses pengembangan. Tahap pertama itu ada pemunculan gagasan, yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi produk dan pasar yang dituju serta menyatakan tujuan produk baru tersebut. Yang kedua ada penyaringan gagasan, yaitu dengan menyeleksi gagasan-gagasan yang baik untuk ambil dan membuang gagasan-gagasan buruk dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep. Gagasan yang menarik untuk selanjutnya disempurnakan menjadi konsep produk yang dapat diuji. Dan yang keempat ada pengembangan strategi pemasaran, yaitu dengan merencanakan suatu rencana awal strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Di tahap yang kelima yaitu analisis bisnis, dengan mengevaluasi daya tarik bisnis dari produk baru melalui perkiraan penjualan pertama, penjualan pengganti, penjualan berulang, serta biaya dan laba. Yang keenam ada pengembangan produk, yaitu dengan membuat suatu produk fisik. Yang ketujuh ada pengujian pasar, yaitu menguji produk baru pada lingkungan konsumen yang nyata dan untuk mempelajari seberapa besar pasar itu dan bagaimana konsumen bereaksi serta reaksi penyalur. Dan tahap yang terakhir ada komersialisasi, yaitu dengan memperkenalkan produk tersebut ke pasar secara terbuka. Slide selanjutnya ada tentang bagaimana cara kita untuk pengembangan sebuah produk baru. Di sini ada dua cara. Yang pertama ada akuisisi. Cara pertama dari akuisisi ini yaitu perusahaan dapat membeli perusahaan lain. Yang kedua mendapatkan paten dari perusahaan lain. Dan yang ketiga membeli lisensi atau waralaba atau biasa kita sebut franchise dari perusahaan lain. Dan cara yang kedua yaitu melalui pengembangan produk baru. Cara yang pertama dari pengembangan produk baru ini, perusahaan dapat mengembangkan produk baru di lab sendiri. Dan yang kedua yaitu membuat kontrak dengan peneliti lain atau perusahaan pengembangan produk baru. Slide selanjutnya ada beberapa tantangan dalam pengembangan produk baru. Tantangan yang pertama itu ada sebuah paksaan dari eksekutif perusahaan. Yang kedua, ide bagus tetapi perkiraan ukuran pasar terlalu berlebihan. Yang ketiga, produk tidak dirancang dengan baik. Yang keempat, posisi yang keliru dari produk. Yang kelima, biaya pengembangan terlalu tinggi. Yang keenam, pesaing membalas lebih gencar. Yang ketujuh, kekurangan gagasan produk baru di area tertentu. Yang kedelapan, pasar yang terbagi-bagi. Yang kesembilan, kendala sosial dari pemerintah. Dan yang kesepuluh yaitu kekurangan modal. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan sebuah produk berhasil dikembangkan. Di sini ada menurut Medicu dan Zirger, yang pertama yaitu semakin dalam perusahaan memahami kebutuhan para konsumen. Yang kedua, semakin tinggi rasio kinerja terhadap biaya. Yang ketiga, semakin awal produk tersebut dikenalkan sebelum pesaing. Yang keempat, semakin besar margin kontribusi yang diharapkan. Yang kelima, semakin banyak pengeluaran untuk mengumumkan dan meluncurkan produk itu. Yang keenam, semakin besar dukungan manajer puncak. Yang ketujuh, semakin besar kerjasama lintas fungsional. Dan yang kedelapan, menyertakan pelanggan pada tahap awal untuk mendapatkan pandangan baru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.